Bab 51. Istri kontrak Sang CEO. Siang ini asisten Roy ditugaskan oleh Tuan Abian untuk membawa keluarga Arumi melihat rumah yang sudah dia siapkan sebagai hadiah. Sinta sampai tidak nafsu makan sejak pagi, saking tidak sabarnya ingin melihat rumah baru yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mimpinya menjadi nyonya besar akhirnya bisa terwujud. Kecemasan datang dari Sinta kian kala mobil yang dikendarai oleh asisten Roy berhenti di depan gerbang sebuah rumah yang ukurannya tidak jauh lebih besar dari rumahnya. Bahkan tak nampak ada satpam jaga yang membantu membukakan pintu gerbang yang tingginya hanya berkisar 1 meter lebih itu. "Mari, silahkan masuk," asisten Roy membantu membuka pintu gerbang sedikit lebar, sementara mobil tetap terparkir di depan gerbang. Sinta menatap ke sekelilingnya, keningnya mulai berkerut. "Tuan asisten, apa kamu tidak salah rumah? Tadi kita melewati rumah-rumah besar dengan pintu pagar menjulang tinggi, kenapa yang kita masuki malah kandang kambing?" "Ma, jaga bicara kamu," tegur Samuel. Mulut istrinya ini memang sangat susah sekali direm. Asisten Roy menggeleng, "Tidak nyonya, ini adalah rumah yang Tuan Besar berikan sebagai hadiah. Dan di sana ada motor baru yang bisa digunakan oleh menantu Anda ini untuk menarik ojek sesuai dengan profesi menantu Anda yang seorang penarik ojek online." Sinta menatap motor Honda Beat berwarna hitam yang terparkir di halaman rumah tersebut, darahnya dibuat semakin mendidih. Padahal dia sudah meng-share di grup jika dia akan mendapatkan hadiah rumah dan mobil mewah. Tapi apa yang dia lihat sekarang? Hanya bangunan kecil 1 lantai, tak ada kolam renang dan tak ada mobil seperti yang dia angan-angankan. Mau ditaruh di mana wajahnya di depan teman-teman tongkrongannya nanti? Ini sebuah hinaan atau bagaimana? Masa orang kaya ngasih hadiah cuma rumah lantai 1 dan motor doang? Terus di mana pelayan yang akan bekerja di rumah ini? Biar saya ada yang bantu-bantu beres-beres rumah. Maaf nyonya, di sini tidak ada asisten rumah tangga. Jadi untuk urusan beberes rumah, Anda bisa mengerjakannya dengan putri Anda ini, jawab asisten Roy. "Kalau begitu mari silahkan masuk, kita lihat-lihat dulu ke dalam." "Apanya yang perlu dilihat? Isinya juga paling sama seperti di rumah saya yang lama." Sinta melipatkan kedua tangannya di atas perut, hatinya benar-benar dibuat meradang. "Jangan dengarkan istri saya, mari-mari, kita lihat ke dalam." Asisten Roy masuk ke dalam rumah bersama dengan Samuel dan juga Ardi, suami dari Sofia. Lelaki itu memperlihatkan satu persatu ruangan yang ada di rumah tersebut. Sofia menghampiri sang mama yang masih berdiri di teras rumah. "Ayo ma masuk, kita lihat-lihat juga," ajak Sofia. Sinta melirik Sofia, dia menurunkan tangannya dari dadanya dan menghembuskan nafas kasar. "Ini semua itu gara-gara kamu, Sof. Makanya kalau lihat burung jangan langsung dimasuk-masukin aja ke dalam sangkar. Macam burung emprit aja kamu doyan." Kesal Sinta, wanita itu bergegas menyusul masuk ke dalam rumah. "Gimana? Kamu suka rumahnya?" Bara melingkarkan kedua tangannya di pinggang Arumi dari arah belakang. Dia membenamkan wajahnya di leher sang istri dan mencium wangi sang istri yang selalu membuatnya sandu. "Suka mas, terima kasih." Tanpa melepaskan pandangannya pada kolam renang di bawah sana, Arumi menjawab. Matanya dibuat terpejam atas perlakuan suaminya yang tiba-tiba memberikan gigitan kecil di lehernya, membuat pikirannya mulai tidak fokus. "Mas,
Ucapnya tertahan, Arumi menggigit bibirnya saat merasakan bisbir bara semakin liar di lehernya. Keluarkan saja sayang, Mas suka suara kamu yang seperti ini, bisik bara di telinga Arumi. Mas, boleh aku minta sesuatu? Tanya Arumi sebelum bara kembali melayangkan aksinya yang bisa membuatnya merem melek. Katakan sayang, kamu mau minta apa? Pasti Mas akan kabulkan. Arumi nampak terdiam sejenak, kita pindahnya jangan sekarang-sekarang ya Mas. Nggak apa-apa kan? Kamu tidak suka tinggal di sini, Bukan tidak suka Mas. Tapi kalau kamu pergi kerja, nanti aku cuma di rumah sendirian. Aku masih ingin menemani kakek dan Cia di rumah, nggak apa-apa ya. Bara menghela nafas panjang, iya nggak apa-apa. Tapi sepertinya kita harus nyobain ranjang baru dulu sebelum kita pulang, Rum. Ini masih siang Mas. Ucapnya seraya memukul pelan D4 suaminya. Padahal baru tadi pagi mereka OTW di dalam kamar mandi. Alasannya aja minta mandi bareng, ujung-ujungnya minta XX juga. Kakek yang minta room, katanya harus sering-sering dibuat biar cepat jadi anak. Belum sempat melayangkan protesnya kembali, Bara sudah lebih dulu OTW. Padahal hampir setiap malam dia bisa memandangi wajah cantik itu. Namun rasanya seperti tidak pernah ada puasnya. Mas, kamu sudah harus kembali ke kantor kan? Ini sudah lewat dari jam makan siang, lebih baik sekarang kamu antar aku pulang dulu, pinta Arumi, meskipun dia tahu jika sudah mode begini, suaminya itu tidak akan melepaskannya dengan begitu saja. Mas sudah tidak ada kerjaan, jadi Mas bisa menemani kamu sampai besok pagi lagi. Kita lembur di sini aja ya sayang, pulangnya besok pagi aja, bohongnya, padahal jam 2 nanti dia ada janji ketemu dengan klien. Itu sih maunya kamu Mas, emang kamu nggak capek apa? Bara menggeleng pelan, kemudian menyunggingkan senyum menggoda, pagi, siang, malam Mas kuat, sayang. Baterai Mas full terus. Bab 52. Randi, kamu mau kemana? Dengan satu tangan memegangi perutnya yang sudah mulai membesar, Delia berjalan cepat ke arah suaminya yang sedang berkaca di depan cermin. Randi sudah berdandan rapi dengan setelan jas yang melekat di tubuhnya. Bukan hanya pakaian, wajahnya pun sudah nampak bersih. Dia sudah mencukur abis bulu-bulu tipis yang beberapa waktu lalu sempat memenuhi wajah tampannya. Meskipun saat itu dirinya dalam keadaan mabuk, namun Randi sepenuhnya sadar dengan ucapannya yang ingin memperjuangkan cinta Arumi kembali. Jika dia terus mendekat dan meyakinkan Arumi akan penyesalannya, cepat atau lambat hati Arumi pasti akan luluh kembali. Tentu saja aku mau pergi ke kantor, sudah beberapa bulan ini aku absen. Kenapa? Bukankah harusnya kamu senang, tidak ada aku di rumah, maka kamu bisa dengan bebas bertemu dengan partner ranjang kamu itu, sindir Randi. Delia menarik lengan Randi hingga membuat lelaki itu menatapnya. Cukup Ran. Apa tidak bisa kamu tidak perlu mengungkit tentang masa lalu? Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk kamu juga. Kita pernah berselingkuh di belakang Arumi bukan? Dan semua itu gara-gara kamu. Seandainya saja kamu tidak menjebakku, aku pasti tidak akan tergoda untuk menyentuh kamu. Randi menunjuk Delia dengan jari telunjuknya. Delia mengekor di belakang Randi saat lelaki itu berjalan ke samping ranjang untuk mengambil ponselnya yang ada di atas nakas. Ran, apa kamu tidak merindukan diriku ini? 3 bulan menikah, belum sedikit pun kamu melihatnya Ran. Randi tersenyum miring, sudah gatal kamu ingin Dix,
Hah? Dengan kelakuan kamu yang seperti itu, apa kamu pikir aku masih mau untuk menyeks kamu lagi? Randi menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak Delia, tidak. Jangan pernah berharap sedikit pun, camkan itu. Dan satu lagi Del, sekarang aku bebaskan kamu mau berbuat apa saja, kamu mau pergi menemui selingkuhan kamu juga silahkan, aku tidak akan melarang-larang kamu. Tapi, jika ada apa-apa jangan bawa-bawa aku, paham? Tak ingin berdebat lama-lama dengan istrinya, Randi bergegas pergi meninggalkan ruangan apartemennya. Delia terus meneriakkan nama Randi namun tak dihiraukan. Wanita itu melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan bantal dan guling ke lantai, nafasnya bergerumu hebat. Delia meraih ponselnya dari atas meja, dia mencari kontak seseorang di sana lalu mencoba menghubungi nomor tersebut. Halo, aku ingin meminta bantuanmu. Arumi menjemput Cia ke sekolahnya dengan diantar oleh Pak Didi. Namun, Cia tidak mau langsung pulang ke rumah. Gadis kecil itu minta diajak jalan-jalan dulu ke mall. Sesampainya di mall, Arumi lebih dulu mengajak Cia menuju food court untuk sekedar mengisi perut. Kesibukan Shirley di luar rumah memang membuat Cia sering merasa kesepian. Sejak memutuskan untuk berpisah dengan suaminya 3 tahun lalu, Shirley memang lebih banyak menyibukkan diri di butik. Semua itu dia lakukan supaya dia tidak terus-terusan memikirkan mantan suaminya yang berkhianat itu. Arumi dan Cia kembali berkeliling mall. Cia menarik tangan Arumi dan membawanya masuk ke dalam toko boneka. Kak, aku mau boneka itu. Cia menunjuk sebuah boneka teddy bear yang ada di rak. Gadis kecil itu berlari ke arah rak dan mencoba menggapai boneka itu, namun tubuhnya yang masih pendek membuatnya sulit untuk menjangkau boneka tersebut. Arumi tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu dia berjalan mendekat dan membantu Cia untuk mengambilkan boneka itu dari rak paling atas. Nih, ucapnya seraya memberikan boneka yang sudah ada di tangannya. Cia berjingkrak kegirangan, dia menerima boneka itu dari tangan Arumi. Hore. Makasih kakak cantik, istrinya Kak Bara yang paling baik hati dan tidak sombong. Pasti Kak Bara yang ngajarin kamu menggombal seperti ini kan? Arumi mencubit gemas pipi Cia. Kemudian dia kembali berdiri dengan tegak. Kamu tunggu sini bentar, kakak mau bayar bonekanya dulu ya. Oke kak, angguk Cia. Arumi berjalan menuju ke arah kasir dan membayar boneka yang sudah dipegang oleh Cia. Sesekali dia menoleh ke arah Cia yang masih berdiri di dekat rak-rak boneka. Selesai dengan pembayarannya, Arumi menghampiri kembali gadis kecil itu. Kita pulang ya sayang, udah mau jam 2 nih. Nanti kakek kelamaan nungguin kita di rumah, ajak Arumi. Merasa sudah puas berjalan-jalan dan sudah mendapatkan boneka baru, Cia mengangguk-anggukkan kepalanya setuju. Keduanya berjalan menuju keluar mall. Sudah non jalan-jalannya? Tanya Pak Didi. Arumi mengangguk, sudah pak. Kita langsung pulang saja ya pak, takut kakek nungguin di rumah. Baik non. Pak Didi membukakan pintu belakang mobil untuk Arumi dan Cia. Sepanjang perjalanan, Cia asyik bermain dengan boneka barunya, sementara Arumi menyenderkan tubuhnya pada punggung jok. Dia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas dan melihat ada pesan masuk dari suaminya. Sayangnya mas lagi apa nih? Arumi tersenyum. Sekarang suaminya itu tidak pernah absen untuk mengiriminya pesan walau hanya sekedar ingin tahu kegiatan apa yang sedang dia lakukan. Maaf mas baru balas, aku habis ngajak Cia jalan-jalan ke mall. Ini baru mau pulang. Di ruangan kerjanya,
Bara yang sedang sibuk membaca email di laptopnya pun segera mengalihkan pandangannya pada layar ponselnya yang tiba-tiba menyala. Dia meraih ponsel tersebut dari atas meja dan membuka pesan dari istrinya. Baru saja Bara ingin melakukan panggilan pada nomor Arumi, pintu ruangannya tiba-tiba dibuka paksa oleh seseorang. Bara Alvarendra, kamu harus bertanggung jawab, Monica sedang sakit sekarang. Bab 53. Brak. Bara menggebrak mejanya kasar, lelaki berpostur tinggi tegap itu bergegas bangun dari kursinya dan menatap nyalang pada wanita yang dia ketahui sebagai manajer sekaligus sepupu dari Monica itu. Lancang sekali masuk ke dalam ruangan kerjaku tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kesalnya. Agni, wanita itu mengeraskan kembali rahangnya, aku datang untuk Monica, Bar. 1 minggu dia mengurung diri di apartemen, tidak mau makan tidak mau minum. Kamu sudah menyakiti dia. Bara menghampiri Agni yang berdiri di dekat pintu ruangannya, aku tidak melakukan apapun pada Monica. Kami putus karena memang hubungan kami sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, aku sudah menikah. Lalu kenapa bukan wanita itu saja yang kamu tinggalkan? Kenapa harus Monica? Kamu tahu, Monica sangat mencintai kamu, dia bahkan mau merelakan karirnya demi kamu, Bar. Tidakkah kamu bisa melihat pengorbanannya itu? Bara menundukkan sedikit kepalanya dan mengembuskan nafas panjang, maaf, bukannya tidak bisa, tapi aku yang tidak mau melihatnya. Jadi, tolong sampaikan padanya jika dia tidak perlu berkorban apapun lagi, semua itu tidak akan mempengaruhi apapun bagiku. Aku dan Monica, kami sudah berakhir. Bara. Mata Agni membulat, dadanya bergemuruh hebat. Apa kelebihan wanita itu dibandingkan Monica? Apa dia lebih cantik dari Monica? Ini bukan soal fisik. Tidak ada kekurangan dalam diri Monica, jadi dia bisa mendapatkan laki-laki manapun yang dia inginkan. Bara berjalan melewati Agni, menuju ke arah pintu ruangannya. Pintunya ada di sini, silahkan keluar, masih banyak pekerjaan yang harus aku urus. Agni memutar tubuhnya dan memberikan tatapan tajamnya pada Bara yang sudah berani mengusirnya. Awas ya Bar, kalau sampai Monica kenapa-kenapa, kamu harus tanggung jawab. Bara menghela nafas berat, dia memijat-mijat pelipisnya sambil menatap ke arah kepergian Agni yang semakin menjauh. Kak, kenapa Papa Cia gak pernah pulang? Papa nggak sayang lagi ya sama Cia. Arumi merangkul pundak gadis kecil itu, saat ini mereka sedang duduk lesehan di ruang tengah. Hampir setiap malam Arumi yang mengajari Cia belajar, Cia lebih merasa nyaman diajari oleh Arumi ketimbang mamanya. Cia, Papa kamu pasti sayang banget sama kamu, nggak ada orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Mungkin, Papa Cia sedang sibuk, makanya belum sempat pulang buat ketemu sama Cia. Tapi, Cia jangan lupa doain Papa terus, biar Papa Cia dikasih kesehatan dan keselamatan, terus nanti bisa pulang deh buat ketemu sama Cia. Apa yang dialami oleh Cia sama seperti yang dialami oleh Arumi dulu, Papa mereka berselingkuh dan lebih memilih wanita selingkuhannya. Meskipun demikian, Arumi tidak pernah membenci ayahnya, selama ini dia kuat bertahan di bawah tekanan mama tirinya semata hanya karena ayahnya saja. Tapi mama juga selalu ngelarang Cia buat telepon Papa. Kayaknya mama marah sama Papa, emangnya Papa salah apa? Mama jahat sama Papa. Cia mendadak kesal. Ejekan teman-temannya yang mengatainya anak tidak punya bapak membuatnya menduga-duga apa yang terlintas di benaknya. Cia, kamu nggak boleh mengambil kesimpulan sendiri sayang.
Mama kamu pasti memiliki alasan tersendiri untuk itu. Mending sekarang Cia nurut aja dulu apa kata Mama. Mama pasti melakukan semua ini demi kebaikan Cia. Arumi berusaha menenangkan Cia, masih terlalu kecil memang bagi Cia untuk bisa memahami semuanya. Arumi menghela nafas panjang, dia mengusap lembut rambut Cia. Sudah malam, Cia tidur ya. Besok, kita jalan-jalan lagi, gimana? Ucapnya sengaja mengalihkan topik pembicaraan. Mata Cia langsung berbinar, dia tersenyum sumringah, beneran Kak? Iya sayang. Sekarang beresin bukunya, terus abis itu kamu tidur, biar besok nggak bangun kesiangan. Arumi membantu membereskan buku-buku di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas Cia. Setelah mengantarkan Cia ke kamarnya, Arumi melangkahkan kakinya menuju kamarnya sendiri. Malam ini dia tidak mengunjungi kamar kakek Abian dulu karena kakek Abian sedang ada di ruangan kerjanya bersama dengan Bara, sepertinya mereka sedang membicarakan tentang masalah pekerjaan. Sembari menunggu suaminya datang, Arumi duduk di atas ranjang dengan bersandar pada headboard. Dia membuka layar ponselnya dan menonton video-video pendek di channel YouTube. Matanya yang sudah sangat sepat dia tahan-tahan demi bisa melihat wajah suaminya dulu sebelum tidur. Sayang, kok belum tidur? Tanya Bara saat membuka pintu kamarnya dan mendapati istrinya masih duduk manis di atas ranjang sambil bermain handphone. Arumi mematikan layar ponselnya, lalu meletakkan ponsel tersebut di atas nakas. Nungguin kamu Mas, aku nggak bisa tidur kalau nggak nyium wangi tubuh kamu, pengen dipeluk. Melihat sikap manja istrinya, Bara tersenyum senang. Buru-buru dia naik ke atas ranjang dan membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Di dalam pelukan suaminya, Arumi merasa nyaman, entah mengapa seharian ini perasaannya tidak enak. Ada apa Rum? Apa yang membuat kamu gelisah? Tanya Bara, dia seolah bisa merasakan kegelisahan yang sedang dirasakan oleh istrinya itu. Arumi mendongak, menatap wajah suaminya, satu tangannya terangkat dan mengusap lembut wajah lelaki itu. Nggak ada apa-apa Mas, hanya aja perasaanku rasanya tidak enak saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Malam ini Sofia sedang berboncengan motor dengan suaminya, tiba-tiba saja tadi dia ngidam dan ingin makan martabak. Ardi yang ingin memenuhi ngidam istrinya pun mengajaknya keluar untuk membeli makanan yang diinginkan oleh istrinya itu. Sebuah mobil berwarna hitam melaju kencang mengikuti di belakang motor yang dinaiki oleh Ardi dan Sofia. Mobil itu membunyikan klakson berkali-kali. Perasaan Mas udah minggir kok itu mobil masih klakson terus, ucap Ardi. Padahal mobil itu harusnya sudah bisa menyalip motor miliknya sejak tadi. Coba minggir lagi, Mas. Perintah Sofia yang duduk membonceng di belakang. Udah mentok sayang, mau minggir kemana lagi coba? Sungai. Ardi mulai tidak fokus dengan jalan di depannya, pikirannya terganggu dengan bunyi klakson mobil yang ada di belakangnya. Dengan menaikkan laju kendaraannya, Ardi menyalip satu persatu kendaraan yang melaju di depannya. Dari arah berlawanan, sebuah bus melaju dengan kencang. Ardi yang merasa terkejut tidak bisa lagi mengontrol laju motornya. Di malam yang mulai dihujani rintik-rintik gerimis itu, suara benturan keras terdengar. Dan brak.